Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas 3 topik penting, yaitu prinsip dasar power generation, generator capability curve, dan generator excitation system. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagian power generation. Power generation atau pembangkit listrik adalah proses mengubah energi primer menjadi energi listrik. Nah, energi ini berasal dari berbagai sumber seperti energi mekanik yang berasal dari turbin uap, turbin air, maupun turbin gas. Kemudian ada energi kimia dari pembakaran bahan bakar fosil, dan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Pada prinsipnya, generator bekerja berdasarkan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Ketika medan magnet bergerak relatif terhadap kumparan konduktor dan akan menimbulkan gaya gerak listrik atau tegangan. Nah, tegangan inilah yang akan menjadi sumber listrik yang kita gunakan sehari-hari. Dalam sistem pembangkitan, terdapat beberapa komponen utama, yaitu premover atau mesin penggerak seperti turbin uap atau air yang akan menjadi penggerak utama. Kemudian ada generator sinkron, mengubah energi mekanik menjadi listrik. Kemudian sistem eksitasi dan kontrol untuk mengatur tegangan dan stabilitas output yang dihasilkan. Kemudian ada transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan untuk transmisi jarak jauh. Adapun tujuan utama dari power generation adalah menghasilkan listrik dengan efisiensi tinggi, stabil, dan sesuai standar yang ada. Nah, kemudian lanjut ke bagian yang kedua, yaitu generator capability curve. Nah, setelah listrik dibangkitkan, generator harus dioperasikan dalam batas yang aman. Batas tersebut digambarkan dalam sebuah grafik yang disebut generator capability curve. Curve atau kurva ini menunjukkan hubungan antara daya aktif P dan daya reaktif Q yang bisa dihasilkan oleh generator. Sumbu horizontal menunjukkan P dan sumbu vertikal menunjukkan Q. Daerah di dalam kurva adalah zona aman operasi generator. Adapun 3 batas utama yang membentuk kurva ini. Yang pertama, yaitu batas arus stator yang mencegah kumparan stator menjadi terlalu panas. Yang kedua, batas arus medan rotor untuk mencegah pemanasan berlebih pada rotor. Yang ketiga, yaitu batas pemanasan ujung stator saat generator menyerap daya reaktif terlalu besar atau under excited. Jika generator bekerja di luar batas ini, maka dapat terjadi overheating atau kehilangan sinkronisasi, bahkan kerusakan permanen. Misalnya, ketika generator menghasilkan daya aktif yang tinggi, kemampuan untuk menambahkan daya reaktif menjadi terbatas karena arus total sudah mendekati batas thermal. Oleh karena itu, operator selalu memastikan titik operasi P dan Q berada di dalam kurva kemampuan. Masuk ke bagian yang terakhir, yaitu generator excitation system. Sistem eksitasi generator. Nah, sistem ini berfungsi memberikan arus ke kumparan medan rotor agar terbentuk flux magnetik. Besarnya arus eksitasi akan menentukan tegangan yang dihasilkan di terminal generator. Sistem eksitasi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada Automatic Voltage Regulator atau AVR yang berfungsi menjaga tegangan terminal tetap stabil. Kemudian exciter, penyedia arus DC ke medan rotor. Kemudian ada sensor tegangan dan arus sebagai umpan balik ke AVR. Adapun proteksi dan pembatas arus medan, cara kerjanya cukup menarik. Ketika beban meningkat dan tegangan turun, AVR akan meningkatkan arus eksitasi agar tegangan kembali ke nilai normal. Adapun sebaliknya, jika tegangan terlalu tinggi, arus medan dikurangi. Ada 2 jenis utama sistem eksitasi, yaitu
brush type excitation, dan brushless type. Yang pertama, brush type menggunakan sikat dan slip ring untuk menyalurkan arus ke rotor. Kemudian ada brushless tanpa sikat menggunakan sistem AC exciter dan penyiarah di rotor. Sistem eksitasi modern juga dilengkapi dengan PSS atau Power System Stabilizer untuk meredam osilasi tegangan saat terjadi gangguan di jaringan. Hubungan antara eksitasi dan kurva kemampuan sangat erat. Semakin besar eksitasi, semakin besar pula kemampuan generator menghasilkan daya reaktif. Tapi kalau medan sudah mencapai batas maksimum, generator tidak bisa lagi menaikkan tegangan, dan itu menjadi batas atas kurva kemampuan. Jadi, dari pembangkit listrik hingga sistem eksitasi, semuanya saling berkaitan dalam menjaga kestabilan dan keandalan sistem tenaga listrik. Generator bukan hanya alat pembuat listrik, tapi juga komponen pengendali tegangan dan daya reaktif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu memahami hubungan antara power generation, capability curve, dan excitation system secara menyeluruh. Apabila ada yang kurang, boleh ditambahkan di komen. Sekian, terima kasih.